Saksikan aja ke line of down-nya masing-masing dan juga bersama-sama kali ini di mana ternyata Lipi sebagai mid lanernya dan gold lane-nya itu adalah Chow. Oke. XP lane Chow. Iya. Oke, so inilah dia, kita bakal langsung aja masuk ke game yang ketiga. Game penentuan antara EVOS Link versus Alchemika, di mana skor sementara kali ini 1-sama. Yes. Dari kedua belah tim, Tal sudah mulai bergerak kali ini. Cukup agresif, ingin membuka vision pelan-pelan. Bang Brody bakal bergerak juga, mencoba buat mengawal, tapi ternyata tidak bisa untuk melakukan pencurian ke arah Purple Belt. Tapi lihat di arah tengah Little Wanderer-nya terjadi perebutan. Aduh, Retribution, dan ternyata diamankan sama Karamel kali ini. Wow, ya betul aja, langsung aja diamankan oleh Karamel. Dan bahkan lihat bagaimana combo dari seorang Lunox dan juga seorang Estes ini sakit banget. Karena apa? Kita tahu Lunox tuh punya Starlight Pulse. Dia udah ada life steal, ditambah ditemenin di babysit oleh Estes. Gak habis-habis itu darah dari Lunoxnya. Yes, ini healingnya bakal kenceng banget, betul kata Talia. Bahkan lihat kali ini Tal salah lewat sepertinya. Tapi untung flicker harus digunakan. Tapi sebenarnya itu agak mahal sih. Ya, but it's okay. Lebih bermain aman daripada kita simpen flickernya tapi berujung kematian. Betul. Jadi lebih baik digunakan gitu. Iya, jadi sudah ada informasi juga nih ke tangan RRQ di mana dari Talia tidak mempunyai flicker untuk 2 menit ke depan, tapi kita berpindah kali ini ke arah top lane di mana sudah mulai berkumpul juga para member dari RRQ Mika dan tidak ingin komit ke arah Ruby-nya. Mereka hanya sekedar ngamanin jungle aja. Betul. Dan Turtle yang pertama sudah hadir. Sepertinya Lepingkan juga udah level 4. Dia udah makin ngezoning out pergerakan dari Bang Brody di arah bottom lane sebagai XP laner. Masih level 3. Perbedaan satu level lumayan memberikan tekanan ke arah seorang Chow. Tapi lihat sudah ada sedikit rotasi juga. Gyogoi mulai membuka vision, mengetahui keberadaan atau mencari positioning dari anak-anak EVOS Link. Dan di area pertengahan rivernya sudah ada Goigyo yang ke spot posisinya. Black Shoes digunakan, langsung mundur, tapi ternyata first bloodnya Tal yang berhasil di take down oleh anak-anak Alchemika. Langsung bergegas saja ke area Turtle Pit-nya. 4 memang sudah mulai berkumpul. Lepingkan dan juga Gyogoi bakal jadi sandbag plus Goigyo di arah backline. Bang Brody bakal coba buat ngeflank dari arah kanan, tapi tidak bisa begitu mudah. Di sisi lain ternyata dari seorang Icel harus menjadi korban jiwa. Takut diamankan oleh seorang S. Terjadi pengejaran juga ke arah bottom lane. Bang Brody masih bisa Shunfo dan ngereset kembali untuk masuk ke area outer turret EVOS Link. Sejauh ini 1-2 aja dari segi point pick off ya. Jadi ini masih berimbang banget ya early game kita antara EVOS Link dan juga dari RRQ Mika. Tapi kali ini kita melihat adanya Pika yang sudah mendapatkan ke arah Hash Claw-nya. Dia bakal lebih pasti lagi untuk menyicil keberadaan dari Brody dengan berbekal dengan adanya satu item life steal. Ichal di sisi top lane mencoba untuk digenging, tapi sudah datang juga dari seorang Florinnya. Ternyata langsung jadi pulang-pulangan di depan sana dan langsung saja di take down 2 untuk 2 sejauh ini dari point pick off kedua belah tim. Itu mengerikan banget sih pick off kayak gitu tuh. Dimana dua member yang sudah hiding in the bush, and then Gyogoi yang gak expect ada 2 member dari EVOS Link yang pengen ngegeng ke arah atas. Tapi untungnya yang mati ke arah Gyogoi. Kalau misalnya yang mati ke arah seorang Icel, itu lumayan jadi kerugian buat anak-anak RRQ Mika. Yes, dan jangan lupa juga untuk langsung top up bonus diamond kalian. Tapi tunggu dulu ya, bagaimana kali ini sudah ada team fight yang mulai pecah, dimana S-nya langsung aja ditarik dengan ada satu buah ammo vendor dan membuat S-nya harus tumbang di depan sana. Terdapat memori yang begitu pari memulangkan Pika. Begitu pula dengan ada Tal mencoba untuk menjadi bulan-bulanan, tapi tenang saja, Tal masih punya life regen HP yang membuat dirinya masih bisa selamat sejauh ini. Sedangkan di sisi lain lihat bagaimana dari Goigyo-nya menjadi bulan-bulanan juga dan menjadi target selanjutnya dan ditumbangkan di arah mid lane karena salah jalan. Oke, tapi lihat di arah top lane-nya Tal sendirian berusaha untuk melindungi dari segi outer turret di arah top lane. Tapi dari EVOS Link gak mau ngerelain begitu aja, walaupun dari segi gold shield-nya sudah tergerus pelan-pelan dicicil, aka diambil sama Icel. Dan Turtle yang kedua sudah hadir, langsung saja coba buat diinisiasi oleh anak-anak EVOS Link. Sudah mulai berkumpul 4 member
member Gio dan juga Gio sudah siap bergerak. Yes, tapi nampaknya kita ada technical issue sejenak dan langsung kembali lagi ini kita sudah terhubung kembali di mana S-nya sudah langsung aja ditumbangkan di depan sana. Karamel mendapatkan ke arah War Access 1 tukar 1, begitu pula dengan ada Epika dan juga S yang baru saja ditumbangkan di teamfight yang barusan. Tapi kali ini Bang Brody udah mulai dikejar aja. Untungnya ada bala bantuan dari Tal membuat Lele Pingkan putar balik, nggak jadi untuk ngejar ke arah Bang Brody-nya. Yes, dimana Karamel juga tadi dapetin ke arah turtle buff-nya. So far berarti starternya satu sama ya. Satu diamanin sama Arakimika dan yang kedua diamanin sama anak-anak EVOSLING. Berbagi rata untuk kedua belah tim. Kalau kita ngeliat dari segi keuangan, ini perbedaan nggak terlalu beda jauh sih. Hanya perbedaan 500 gold lead. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis banget sih malah ya. Kalau tipis-tipis aja, tapi lihat di arah tengah, Gio Black Shoes digunakan, berarti sudah tidak ada ultimate defensif dari seorang Gio. Yap, dan kali ini dari Little Wanderer juga terus-terusan didapati oleh Karamel di mana 211 cukup stabil dari segi KDA seorang jungler dan S-nya. Sedangkan di sisi lain S ini 122 dia agak sedikit terpressure keberadaannya di mana sudah berbeda satu level juga di tangan Karamel. Karamel ini udah level 9 sedangkan S-nya masih level 8. Dia masih perlu jungler banget, dia masih perlu laning juga dan lihat bagaimana kali ini S-nya berusaha untuk menyicil sedikit keberadaan dari Talnya. Ya, sing di tengah pertempuran ya, numpang lewat aja untuk mundur melindungi dari segi auto turret. Tapi di arah top lane sudah 3 member dari anak-anak EVOSLING, Tal, Lipi dan juga Pika berusaha ingin melakukan fight back sepertinya karena seorang ICL dan Gio tapi tidak bisa dipaksakan karena dari Arakimika langsung mengurungkan niatnya. Meanwhile in the mid lane, Lipi dan kening chaos sautnya. Gio udah ada Black Shoes yang digunakan dan langsung saja coba buat dicabut nyawanya di area tengah. Plus momen yang sangat baik karena turtle-nya juga sudah hadir, bahkan 4 member dari EVOSLING sudah berkumpul di arah top lane-nya. Turret harus dilakukan tapi Pika juga harus mundur dan ngereset kembali di arah top lane-nya. Ia sudah kehilangan satu auto turret dan ditukarkan dengan adanya turtle. Apakah merupakan pertukaran yang cukup worth it? Karena kalau kita misalnya lihat dari net worth sekarang ya sebenarnya net worth-nya juga tipis-tipis banget nih. Hanya berbeda 1000 masih bisa untuk dikejar, tapi menukarkan turtle dengan satu objektif menurut aku ini agak rugi karena udah terbuka, udah terekspos dari segi inner turret nih di area top lane. Ya, tapi kita lihat di area pertengahan sudah ada hitungannya 1, 2, 3, 4 bahkan 5 dari anak-anak EVOSLING. Di arah tengah Arakimika hanya berduaan aja, Gio dan juga Gio. Coba buat melindungi dari turret mereka, tidak mau dicuri begitu saja. Bang Brody, hey, ada Lele Pingkan hiding in the bush. Dan lihat, langsung saja coba buat ngamanin Little Wanderer dari seorang Karamelnya. Ya, sedangkan di arah mid lane kita mengintip juga nih dari Giogonya mencoba untuk menyicil-nyicil aja karena Tal. Ini pertarungan antara roamer ya, jual beli serangan aja. Sedangkan di arah bottom lane sudah ada 2 lawan 1 di mana Bang Brody sebentar lagi bakal dikepung dengan ada Lele Pingkan dan juga S di depan sana. Sedangkan S-nya fokus banget terhadap objektif yang berusaha untuk menumbangi satu lagi yang tertarik di arah bottom lane. Tapi sudah datang kali ini Karamel mencoba untuk mendorong pergi keberadaan dari Araki. Kembali lagi Phantom Execution juga dan juga bersama dengan ada satu buat Town Rose dan bahkan langsung dibalasnya dengan ada satu buat The Wild Dragon karena seorang S, tapi S nya begitu lincah sebagai assassin masih bisa selamat. Sedangkan sudah datang juga bala bantuan dari Talnya memberikan nyawa tambahan. Blessing of Moon Goddess save the day. Gila, backup dari kedua belah tim benar-benar rapih banget, bahkan membuat tidak ada yang terpick off dari anak-anak EVOSLING maupun Arakimika. Padahal tadi sempat dising-sing, Tonros sempat melihat adanya miss dari segi Phantom Execution, but it's okay. Nice try dari S. Tapi lihat ini benar-benar dari EVOSLING nice backup banget. Tapi di arah tengah Black Shoes digunakan. Gio langsung saja dicabut nyawanya. Di sisi lain The Wild Dragon Purify digunakan oleh seorang Gio. Masih dikejar aja, pertarungan tanpa henti dari Chow dan juga Florin. Ada Ichel memberikan malah bantuan. Tapi lihat Lordnya sudah hadir
hadir. 5 member sudah mulai berkumpul. Lelepinkan akan maju pelan-pelan. Ada Gyogoy beserta S dan juga Ichel. 4 member sudah mulai berkumpul. Lelepinkan udah mulai maju menjadi sandbag. Split bakal digunakan, tapi lihat darahnya masih cukup sekarang. Ditunggangi, dapetin satu ke arah seorang Lipi, tapi Lelepinkan mencoba menjadi distraksi, tapi di sisi lain ternyata double kill untuk seorang Ichel. Dapetin satu di arah seorang Bang Brody. Lihat 4 melawan 3. Gyogoy coba buat open vision aja. Ada 3 member bersembunyi di area remputan. Dapetin 2. Donald Wolfking terkena stun dari Pika. Masih bisa mundur dan masih ada healing dari seorang Tal. Tapi lihat jarak tengah. Control dan sing dapetin 1 dari seorang S. Menyisakan 2 Karamel dan juga Pika. Tapi lihat Lordnya langsung saja coba buat diamankan. Langsung coba pengen digas 4 member dari arah Kimika. Dan ini terlihat cukup berbahaya karena Pika sudah mulai bergerak lagi maju ke depan. Ya Flicker emang pengen dapetin 3. Tapi lihat bahkan dapetin double kill untuk seorang Karamel. Dan lootnya tercuri, terambil oleh seorang Lipi. Bahkan triple kill untuk seorang Karamel di arah belakang. S-nya sekarang bahkan Maniak. Karamel mengamuk, menyisakan Lelepinkan di area tengah. Bakal coba buat ditabrak terlebih dahulu. Apakah bakal di-dive-in? Ada Bang Brody. Savage bisa didapatkankah? Karena sepertinya tidak bisa. Lelepinkan langsung mundur ke area base turret mereka. Udah mulai mengetuk, knocking on the door. Tapi lihat Arkimika masih bisa mempertahankan base mereka. Ini adalah momentum yang benar-benar cantik banget dari Evoslings, di mana Lordnya berhasil mereka curi, ditambah lagi dengan ada Maniak yang dipertontonkan oleh Karamel, membuktikan Karamel benar-benar strong banget di game kita yang ketiga kali ini. Bahkan ini benar-benar gak bisa ada yang stop keberadaan dari Karamel. Dan kali ini Lord yang sudah hadir di arah top lane, Lord tanpa pengawalan, Lord yang dikasih bebas aja karena para pemain dari Evoslings mereka fokus untuk memberikan pressure terus-menerus terhadap RRQ Mika, dikandangin. Dan satu lagi inner turret yang sudah dirontokin. Lordnya bakal langsung mendobrak masuk area inhibitor turretnya, dan kali ini bakal sudah ada Bang Brody di tengah-tengah sana siap untuk mencari siapa targetingnya. Bakal langsung aja di lock dengan 2 dragonnya dan 1 inhibitor yang tumbang. Kali ini sudah didapatkan oleh Evoslings sejauh ini. Oke, kehilangan base turret di arah top lane, langsung coba buat reset, berfokus ke area tengah. 5 member sudah mulai berkumpul, maju ke arah depan dari Lelepinkan. Split tapi dia cukup sekarat. Kali ini harus mundur terlebih dahulu. Ada Tonros, Phantom Execution dari seorang S. Torn dapat memori digunakan juga dari seorang Ichel, mengusir mundur Evosling untuk tidak bisa langsung masuk ke area pertengahan. Masih bisa bertahan dari RRQ Mika. Masih bisa bertahan sejauh ini, dan kali ini kita melihat dari arah bottom lane-nya masih mencoba untuk didorong aja dari segi laning wave minion oleh RRQ Mika. Tapi sudah ada pemantauan juga dari Pika di depan sana. Minionnya sudah mulai jalan, tapi nampaknya tidak bisa untuk di follow up karena RRQ Mika masih cukup strong juga dan cukup cepat untuk nge-clear ya. Dan lihat apa itu yang sudah diambil di tangan seorang Karamel, Blade of Despair. Bakal makin sakit lagi. Yang tadinya aja tanpa BOD dia sudah berhasil untuk mendapatkan Maniak. Apalagi dengan adanya BOD, dan nampaknya ini satu item mengarah ke arah defensif nih. Bisa juga Immortal, bisa juga mungkin ke arah Athena Shield, kita nggak tahu. Atau antivirus. Tapi lihat ini 11.000 gold lead dipegang sama seorang Karamel dibandingin sama seorang S yang hampir 8.000. Perbedaannya 3.000 dipegang sama anak-anak Evosling antar jungler mereka. Bang Brody maju sebagai sandbag dan ada backupan dari seorang tamu membuat dari Bang Brody. Tidak ragu sama sekali maju ke depan. Darkening terkena stun dan membuat Lipi harus terdiam untuk beberapa saat. Yap, dimana kali ini tim fightnya belum pecah lagi, hanya jual beli serangan dari kedua belah tim, menyicil-cicil aja, memberikan sedikit demi sedikit penetrasi terhadap damage ke arah RRQ Mika. RRQ Mika juga main late game kayak gini
mereka cukup strong karena apa? Mereka ada glue yang tebal. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara late game, ini bakal cukup berimbang sih dari kedua belah tim. Oke, anyway by the way Baswe, ini kita sudah mencapai 18.000 viewers. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, boleh banget nih untuk dibantu like. Tolong untuk banget. hari ini 10K bisa kali ya teman-teman, mohon dukungannya dan juga boleh banget buat di subscribe biar nggak ketinggalan dari MLBB U-Point Esport Invitational karena masih ada hari esok, hari penentuan ya, yang tentunya bakal melihat siapa yang bakal jadi jawaranya. Nah itu dia bakal epic banget. Tapi lihat bagaimana kali ini sudah ada Lord yang dicicil-cicil oleh EVOSLING. Dan nampaknya para pemain dari RRQ Mika masih cukup jauh. Jadi ini bakal menjadi Lord yang free. Serangan S memutuskan untuk melakukan split push aja di arah top lane. Berhasil memang menumbangkan ke arah inner turret di arah top lane. Tapi Lord yang udah di menit ke-15 nih Yes, Abed. Lord Lord yang udah tebel banget. Yes, Lord yang sudah di-enhance membuat EVOSLING akan memperkuat daya gedor mereka. Ingin melakukan push, memberikan tekanan tanpa henti ke arah RRQ Mika. Dengan di menit yang ke-15 kali ini tentunya harus lebih aware, lebih hati-hati lagi. Karena sudah mulai berjalan ke late game. Siapapun yang terpick off, ini punishmentnya bakal lumayan lama dari segi respawn time-nya. Dan ya, Lordnya bakal berjalan ke arah top lane dan bakal coba buat dikawal terlebih dahulu. Dan lihat, dari segi orange buff pun tidak diberikan, no mercy dari anak-anak EVOSLING, memberikan pressure tanpa henti ke arah terus-terusan. Mika. Benar-benar nggak mau kasih kendor juga. Dan bahkan lihat bagaimana kali ini 3 lane sekaligus berusaha untuk didorong oleh EVOSLING. Immortal bahkan sudah langsung diamankan di tubuh seorang Pika. 1 ini Bitar yang udah tumbang, 2 kali ini di arah top lane dan juga di arah mid lane. Dan bahkan kali ini sudah mulai masuk perlahan-lahan para pemain dari EVOSLING. RRQ Mika akankah masih bisa untuk melakukan defensif kali ini? Dan Lordnya ternyata masih bisa ditahan oleh RRQ Mika. Yes, Lordnya masih bisa ditanggulangi. Tapi lihat, base turret di arah bottom lane akan sepertinya menjadi next target oleh anak-anak EVOSLING karena sudah meruntuhkan dari turret tengah dan juga turret di arah atas. Bang Brody aka Violet sudah mulai numpang lewat, pelan-pelan didapatkan 3 base turret, langsung saja diruntuhkan oleh anak-anak EVOSLING. Bahkan Talnya sudah mengamankan Immortality dan Lippy mengamankan Holy Crystalnya di menit yang 17 kali ini. Iya, ini hingga heran sih. Dari 2 game permainan yang sudah berlangsung, RRQ Mika ngeban ke arah Estes dan juga Florin karena terbukti ini meta healing yang diberikan oleh EVOSLING membuat benar-benar para pemain dari EVOS itu durability-nya meningkat. Lele Pinkan mencoba untuk menjadi bus checker, tapi lihat bagaimana kali ini mencoba untuk langsung dijadikan bola-bola dan di depan sana Donra Wolf King dan men-trigger Lele Pinkan menjadi anggur-anggur kecil yang lucu dan harus kembali lagi ke arah base-nya. Tarik ulur. Di menit kita yang ke-17 belum ada team fight yang berusaha untuk dipaksakan atau dikomit dari kedua belah tim. Nampaknya kalau dari EVOS ya, menurut aku mereka bakal menunggu adanya Lord yang ketiga. Lord yang ketiga karena lumayan susah sih untuk memasuki dari area defensif RRQ Mika dengan bermodalkan hadirnya Brody, Lilia dan juga Lancelot. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau terpick up satu member saja membuat EVOSLING bakal semakin dipermudah. Tapi lihat S bakal coba buat di cutting dari segi rotasinya dan ditahan. Has been taken down. Bahkan Gyogoi menjadi korban jiwa selanjutnya, menyisakan 3 Gio, Ichel dan juga Lele Pinkan di arah bottom lane udah mulai masuk. Tapi lihat ditahan, 2 mereka terhubung. Lele Pinkan mencoba buat split menjadi bait, tapi ternyata harus terpick off. Dapetin I'm offended dari seorang Pika. Tapi lihat Ichel dan juga Gio seberapa cepat. Dan lihat EVOSLING langsung saja straight to the base dan membuat dari RRQ Mika harus tereliminasi dari Mobile Legends Bang Bang U-Point Esport Invitational. EVOSLING berhasil untuk melaju nantinya dan menunggu siapa pemenang di match keempat kita nantinya. Wow.